Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di channel Aruna, channel jelajah dan jalan-jalan ke tempat menarik. Oh ya, kali ini saya lagi berada di Salatiga, tepatnya di Jalan Sukowati teman-teman. Hari ini saya akan jalan-jalan dan main ke beberapa tempat yang cukup bersejarah di Salatiga. Salah satunya ini saya lagi berada di gedung DPRD teman-teman. Di sini saya akan ajak kalian untuk melihat suasana dan situasi, serta nanti saya akan ajak kalian ke gedung wali kota. Di sana nanti saya akan lihat model dan bentuk serta sedikit cerita dari gedung tersebut. Oke, ini saya sudah berada di depan halaman gedung DPRD atau yang disebut gedung rumah rakyat. Ini di depan saya ini adalah pelataran atau halaman depannya ya. Bisa disebut ini bangunan baru kalau yang ini. Saya akan parkir dulu. Ini kondisi cukup cerah teman-teman, dan nggak gerimis, karena biasanya hari-hari gini saat ini sudah mulai gerimis. Oke, saya akan jalan ya. Saya akan tunjukkan beberapa sudut dan bangunan di sini. Di depan itu patung ya, patung pahlawan ya. Saya akan ke depan ya. Nah, ini adalah pendopo teman-teman. Bisa dikatakan ini adalah bangunan baru teman-teman. Bangunan baru yang sering digunakan untuk kegiatan seni ya, kayak nari, kerawitan, pokoknya berhubungan seni biasanya ditunjukkan di sini buat latihan anak-anak atau umum atau pegawai-pegawai ya. Di sini juga terdapat beberapa peralatan gamelan ya. Halamannya cukup luas ini, karena ini adalah bangunan baru. Ini saya akan menuju ke arah sisi bagian barat ya. Ini masih gedung DPRD-nya ini. Ini bagian pintunya ya, ukuran Jawa. Ada patung ya. Itu terlihat tuh apa? Patung ya, patung kuda ya, dengan cat warna putih. Ya, ini juga termasuk bangunan baru ya. Patung kuda ini termasuk bangunan baru. Nah, ini saya akan mengarah ke gedung wali kota teman-teman, atau yang sering disebut di Salatiga itu gedung Papuk. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu maksudnya apa, silahkan komen. Kalau ini bisa dikatakan ini adalah bangunan lawas teman-teman, bangunan kolonial Belanda ya, yang cukup lama. Dengan halaman yang cukup luas dan rumput yang hijau ya, dan sangat rapi dan terawat untuk ukuran bangunan dan halaman ini. Ciri khas bangunan Belanda tempo dulu ya. Terdapat tulisan kantor wali kota Salatiga, semacam kayak tanda map ya. Nah, ini dari depan kelihatan ya, ciri khas bangunan Belanda dulu ini. Gedung ini juga memiliki sejarah yang cukup panjang teman-teman. Kalau dari beberapa info yang saya dapat ya, kayak dari dapat apa di Wikipedia dan beberapa sumber dari internet, gedung ini memiliki sejarah yang lumayan panjang ya di zaman kolonial dulu.
yang dimiliki oleh Baron van Hecker van der Sloot. Itu kalau nggak salah ya, kalau salah mungkin bisa dikoreksi teman-teman. Yaitu seorang pengusaha susu pada zaman Belanda itu, dan cukup kaya. Bangunan ini bisa dikatakan klasik dan bergaya neoklasikal. Nah, ini saya akan tunjukkan beberapa sudutnya ya. Ini nanti ada tangga, itu tangga ke atas. Ciri khas bangunan Belanda kan jendelanya panjang dan pilar-pilarnya kokoh banget ya. Ini jendelanya ya, panjang ya. Dan bisa kita akui ya, untuk bangunan Belanda itu sangat kuat. Materialnya itu sangat kuat. Bisa dikatakan udah bertahun-tahun atau bisa ratusan tahun ya, tapi masih kuat. Puluhan tahun lah. Nah, kalau kalian ke sini, ini di sini juga ada sebuah plang, atau bisa kalian baca ya, sebuah informasi tentang gedung ini, gedung pemerintahan kota Salatiga itu. Di sini dituliskan tentang sejarahnya atau awal mulanya bangunan ini. Ini adalah tangganya teman-teman, tangganya ke atas. Jadi kalian bisa ke atas ini. Jadi untuk ukuran zaman dulu bangunan ini udah sangat modern ya. Nah, orang-orang Belanda emang zaman dulu pun bisa dikatakan SDM-nya udah tinggi, dan udah untuk pembuatan bangunan pun sudah lebih mahir ya, dan sangat hebat dalam konstruksinya. Ini bagian sampingnya teman-teman. Jadi gedung wali kota ini berdempetan atau berdekatan dengan gedung DPRD teman-teman. Kalau untuk gedung DPRD sebagian besar adalah bangunan-bangunan, bisa dikatakan bangunan baru atau bangunan zaman Indonesia atau zaman sudah merdeka lah. Halamannya cukup luas, bersih, dan banyak ditanami pohon-pohon yang cukup rindang ya. Ya seperti inilah teman-teman suasana atau gambaran gedung DPR di Salatiga ya, dan gedung wali kota. Kalau kalian ke Salatiga bisa mampir di sini. Halamannya cukup luas, buat parkir pun juga nyaman. Habis ini kalian akan saya ajak lagi ke salah satu tempat yang cukup bersejarah. Ya, ini kantor pos teman-teman. Kantor pos Salatiga. Ini tepatnya berada di Jalan Mohyamin. Nah, di sini saya tunjukkan kalian yaitu bis surat yang bisa dikatakan sekarang udah jarang banget, dan mungkin bisa dikatakan di beberapa kota pun sudah tidak ada ya, hanya satu atau dua. Ini di Salatiga ini terdapat bis surat yang berada di Jalan Mohyamin, tepatnya di kantor pos. Ini masih posisi masih utuh dengan tulisan Belanda ya. Mungkin bagi teman yang bisa bahasa Belanda mungkin bisa menerjemahkan artinya apa itu. Apa itu ya? Buliting. Nah, ini dulu digunakan untuk kirim pos ya. Di pos-pos itu dikirim di sini, diambil. Sedangkan ini adalah bangunan rumah tinggal Dr. Hasmo Sugiarto. Posisinya persis depan kantor pos teman-teman. Dan ini juga salah satu bangunan cagar alam atau cagar budaya di Salatiga yang dilindungi. Bangunan klasik juga. Dibangun yang beberapa dari sumbernya saya dapat informasinya yaitu pada tahun 1919 dan menjadi bukti fisik konsep kota modern di Salatiga. Masih utuh nih bangunannya, tepat pinggir jalan. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya
jalan-jalannya di hari ini, jalan-jalan di beberapa tempat yang memiliki sejarah ya, khususnya di zaman Belanda. Terima kasih sudah menyimak dari awal tadi hingga akhir. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Bye-bye.